Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li jalali wajhikal karim azimus sultani. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, Jumat pertama bulan Syawal 1446, kita sudah melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah di Masjid An-Nur RT 8 Dalang Lidang Penyambungan. Kita bersama ayat 5 surah Sajadah. Kita ambil satu ayat saja. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. Shadaqallahul azim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Yudabbirul amra, Allah mengaturkan semua urusan, semua kejadian, semua peristiwa, apa yang berlaku, yang baik, yang tak baik, itu diaturkan Allah semuanya. Cuma yang tak baik itu tak boleh dikatakan dari Allah. Orang yang tidur waktu sembahyang, itu dirinya, itu kerja iblis. Orang ke masjid, itu dari Allah. Tapi semuanya dari Allah sebenarnya. Iblis itu pun Allah yang suruh. Orang yang mau ke masjid digerakkan sama malaikat. Malaikat bersamanya. Orang yang tak ke masjid, iblis mengkotak-katikkannya. Banyak hadisnya ya. Yudabbirul amr, Allah mengatur semua urusan. Allah mengatur semua urusan. Minas sama, diatur dari langit. Ilal ard, ke bumi. Sumai arju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanah. Kemudian nanti Allah akan urus lagi kejadian inti semuanya, peristiwa ini, amal perbuatan manusia di hari kiamat. Miqdaruhu, tempohnya alfasanah, 1000 tahun. Dalam surah As-Sajadah dibilang hari kiamat itu 1000 tahun. Tapi dalam surah lain, dalam surah Al-Ma'arij disebut hari kiamat itu khamsina alfasan, ayat 4 surah Ma'arij. Ayat Sajadah surah nomor 5 ya. Surah Sajadah ayat nomor 5, hari kiamat itu dibilangnya 1000 tahun. Dalam surah Ma'arij ayat 4, 50.000 tahun. Dan dalam hadis diterangkan 50.000 tahun. Kenapa di sini 1000, di sana 50? Kata ulama, ada 50 pertanyaan pokok yang mau dikemukakan nanti di sana. Satu pertanyaan sampai 1000 tahun. Jadi 50 kali 1000, 50.000. Nabi juga pernah menjelaskan sama sahabat bahwa proses hari kiamat itu 50.000 tahun. Kita hidup tidak sampai 100 tahun. Di sana beribu tahun. Karena semua akan ditanya. Semua akan diteliti. Kenapa tak ke masjid? Ditanya. Oh, ayahku dulu tak pernah mendidik aku datang ke masjid. Guruku juga. Guruku pun tak ke masjid dia. Tanya lagi gurunya, tanya lagi ayahnya. Panggil ayahnya, iya pak, anak tidak udah bawa ke masjid. Iya. Kenapa? Ayahku dulu tidak pernah bawa aku, katanya pula. Urusan itu, simpang urusan itu rumit sekali. Sehingga 50.000 tahun. Jadi waktu sahabat Nabi mendengar Rasulullah menjelaskan hari kiamat 50.000 tahun. Wah, lama banget itu. Noleleng madongani. Ning sahabat Nabi biar. Sahabat Nabi dulu kalau cerita hari kiamat mereka takut.
masuk di hatinya, difikirkannya, direnungkannya. Bagus. Kalau dia mendengar hari kiamat, dia tidak takut. Ditakuti orang tuh. Ini banyak cerita hari kiamat nih. Hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Jadi, wah, lama itu kata sahabat Nabi. Lama banget itu. Nah, kata Rasulullah, itu bagi orang yang banyak kasus. Bagi banyak terkasus, banyak masalah, banyak sangkut paut. Dengan ayah, dengan nenek, dengan istri, dengan suami, dengan anak, jiran, tetangga. Kalau dia kerja, dengan atasannya, dengan bawahannya. Bawahan akan ditanya, atasan akan ditanya, mana ketua ini, mana kepala ini, mana kepala ini. Sembahyang subuh. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah, orang yang sudah membaiki kasusnya dengan Allah dan bertobat dia baik-baik, dikasih Ramadan, tobat di bulan Ramadan tuh, tidak dibicarakan lagi di sana nanti. Tidak ada lagi masalah. Tapi puasanya pun tidak tentu. Ke masjid pun tidak. Bagi yang tak ke masjid lah ya. Bagi yang ke masjid insya Allah diterima Allah. Itu maka ucapan selamat raya yang diajar Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum. Inna aidin wa faidin itu dulu tidak ada tuh. Tidak ada. Yang penting apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadat Bapak diterima Allah, ibadatku diterima Allah. Bila ibadat Bapak diterima Allah, Bapak tidak ada kasus lagi di sana. Bersih. Kan dalam hadis itu, wa man shama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa Ramadan betul-betul diampunkan semua dosa terdahulu, seakan-akan dia baru lahir bersih. Subhanallah. Kata Rasulullah, orang yang kasusnya dengan Allah tidak ada, rekornya sudah baik, catatan amalnya sudah bersih, tidak ada lagi dosa di sana. Datang ke masjid, setiap langkah menghanyutkan dosa, menaikkan derajat, dan diberi 1 poin pahala, 3 dalam 1, 3 in 1. Setiap langkah pergi dan pulang. 5 waktu dia ke masjid, 5 waktu dosanya hanyut. 5 waktu pangkatnya naik. Bapak kalau datang subuh ini ke masjid dengan iman, dengan ilmu, nanti nilai salat zuhur naik tuh. Karena kedatang ke masjid itu kenaikan pangkat. Datang lagi. Hari-hari naik. Ramadan dia naik, Syawal dia naik. Kebanyakan orang enggak, Ramadan mungkin naik, mungkin tak naik, Syawal turun. Down. La ilaha illallah. Karena tidak berilmu, tidak cukup bekalnya. Jadi kata Rasulullah, bagi orang yang sudah diampuni dosanya, orang yang saleh, yang taat kepada Allah, hari kiamat yang 50.000 tahun bagi orang lain itu, bagi dia hanya selama 1 kali sholat fardu di dunia. Hanya selama 1 kali sholat fardu, dah sampai ke surga dah. Orang sana berjemur, berenang, hari kiamat itu genangan air azab, air tangisan, air peluh, melaut. Ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang tenggelam. Kalau tenggelam dia di dunia dengan urusan keduniaan dan harta benda, tenggelam nanti di sana. Tenggelam nanti di sana. Subhanallah. Subhanallah. Ini maksud ayat ini. Ayat berapa tadi? Ayat 5. Subhanallah. Orang yang datang ke masjid dengan ilmu, dengan keyakinan, malaikat mendoakan selama Bapak berada dalam masjid. Sampai Bapak keluar nanti didoakan sama malaikat. Apa katanya? Allah marhamhu. Ya Allah rahmati Bapak ini. Allah maghfirhu. Ya Allah ampuni dosanya.
Allah Maha Tub alaih, ya Allah terima tobatnya. 3 doa malaikat itu. 3 in 1. Ya Allah, beri dia limpah rahmat-Mu ya Allah. Mau dia datang sembahyang subuh ya Allah. Mau dia datang sembahyang zuhur, mau dia datang sembahyang asar, maghrib dan isya. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, terima taubatnya. Subhanallah. Subhanallah. Kalau orang itu sudah tergolong dalam golongan orang yang bertobat kepada Allah, dah sah dia bertobat. Tobat itu apa artinya? Ingin baik dengan Allah. Ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tak elok, yang jelek, yang tidur waktu azan, yang sibuk waktu azan. Itu kebiasaan yang jelek. Takut dia kepada Allah, ingin berubah dia, itu tobat itu. Dia tahu mana yang baik, mana yang tak baik. Belajar dia. Yang tak baik ditinggalkannya, dijauhnya. Yang baik dibuatnya. Kalau dia sudah benar-benar tergolong orang yang bertobat kepada Allah. Ada pula ayat lain di awal Ramadan sudah disampaikan tuh ya, di awal Ramadan sudah dikasih notanya, kertasnya. Ayat lain mengatakan orang itu kalau sudah bertobat, malaikat pemikul arasy, malaikat yang tinggi derajatnya, malaikat first class mendoakan dia 24 jam. Karena doa malaikat itu 24 jam. Subhanallah. 24 jam dia bangun dapat doa malaikat. Dia tidur dapat doa malaikat. Dia ke sawah, dia ke ladang, dia ke kantor, dia kemana, malaikat mendoakan, ya Allah, ampun dosanya. Ya Allah, jauhkan dia pada azab neraka ya Allah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam jannah, dalam surga-Mu ya Allah. Ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, suaminya, istrinya. Kalau suami, istrinya dapat doa. Kalau istri, suaminya dapat doa. Anaknya, cucunya, baberenya, menantunya, permainnya, cicitnya, rumpun keluarganya. Satu orang yang saleh dalam keluarga, satu rumpun keluarga dapat doa malaikat. Surah Ghafir halaman 467, 468, ayat 7, 8 dan 9. Orang itu kalau sudah tergolong orang yang bertobat betul-betul, ingin baik, ingin berubah. Belajar dia, tahu dia. Wah, selama ini saya lalai ini. Saya tidak mau lagi ini. Pintu kubur sudah dekat. Kawan-kawan sebaya sudah banyak yang mendahului saya. Yang di bawah saya pun sudah dahulu. Saya ini menunggu giliran saja lagi ini, ya Allah. Bimbinglah aku ya Allah. Pimpinlah aku ya Allah. Itu yang kita minta. Ihdina as-siratal mustaqim. Pimpinlah aku, bimbinglah dulu, tuntunlah aku ya Allah. Rabbi ufirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini, bimbinglah aku ya Allah. Allahumma hdina, bimbinglah kami, tuntunlah kami, tunjukilah kami, jangan biarkan kami, jangan tinggalkan kami. Nah, kemarin sudah disebut nikmat nomor 1 dalam hidup ini. Kemarin pakai papan tuh. Apa nikmat nomor 1? Enggak lagi. Nikmat nomor 1. Kalau ada nikmat yang 1 itu, semua nikmatnya berkualitas tinggi. Sudah lupa? Sebelum Ramadan barangkali sudah diterangkan. Nikmat nomor 1 namanya nikmat al-huda atau al-hidayah. Hudan lil muttaqin. Huda belum meresap ke dalam bahasa kita. Hidayah sudah meresap tapi tidak penuh. Hidayah dalam Quran, hidayah dalam pikiran kita tidak sama. Masuklah bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Masuklah dalam kamus. Tapi masuknya itu tidak meresap sepenuhnya. Mungkin atau kalau ada dalam kamus, dalam kepalanya tidak masuk, karena dia tidak belajar. Hidayah itu kita hidup dipimpin oleh Allah, karena ada ilmunya dia.
Orang yang betul-betul dapat hidayah, sebelum dia ke masjid, dia ada sholat di rumahnya. Dia ada tahajud dia. Nah, kalau hidayah itu sudah maksimal, dia ada tahajud. Dia dibangunkannya istrinya. Kalau suami dulu bangun. Ada yang istri dulu bangun, dibangunkannya suaminya. Dibangunkannya anaknya. Tidak boleh tidur lagi sebelum azan berkumandang. Tidak boleh tidur kalau sudah as-salatu khairum minan naum. Tidak ada yang tidur di rumah lagi. Kalau masih tidur, bapak ke masjid, anggota keluarga masih tidur, yang ke masjidnya bapak itu bermasalah juga. Kenapa tidak dituntun keluarga? Kenapa bapak ke masjid, anak tidur, keluarga tidur? Orang yang tidur waktu azan, yang tidur waktu tahajud, itu telinganya sudah disumbat iblis dengan kencing. Hadis sahih. Lehernya diikat kuat supaya tidak bergerak. Hadis sahih. Itu maka Nabi Muhammad SAW sesudah subuh suatu hari itu bangkit memanggil nama orang yang tidak datang. Nabi sudah tahu, walaupun Nabi menghadap kiblat ke sana, contohnya jemaah di belakang, Nabi tahu siapa yang ada dan tak ada di belakang. Rasulullah tahu. Tapi ditanyanya juga karena peringatan kepada yang tak datang, peringatan kepada yang datang, dan peringatan kepada umat sepanjang sejarah bahwa yang tak datang semua subuh itu kasusnya berat dengan Allah. Apalagi kita zaman sekarang, jalan cantik, jalan terang, kendaraan ada, badan sehat, masjid dekat, azan, sahut menyahut, sini azan, sini azan, sini azan, sini azan, sini azan. Satu waktu 4-5 azan dia dengar, sahut menyahut, balas membalas. As-salatu khairum minan naum, di sana disebut as-salatu khairum minan naum. Azan, sahut menyahut, tidak satu yang disahut. Ime seonok salah kan kemudian 1000 tahun 50. Mungkin masalah sholat saja mungkin 1000 tahun dia. Masalah apa lagi? Masalah suami, masalah istri, masalah apa lagi? Itu kalau kita coba merenungkan Al-Quran. Quran ini diturunkan untuk direnungkan karena dia pedoman. Hudan zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia pedoman. Pedoman tapi tidak dipedomani. Nanti ditanya lagi, ada Quran di rumah? Ada dibaca. Macam mana jawab? Istri ada, dia diajak baca Quran. Pernahkah duduk di rumah bersama keluarga? Ayo kita tadabbur Quran, baca Quran. Sepatutnya begitu. Rumah yang sederhana itu, rumah yang cantik itu, rumah yang megah itu ada Quran di dalam, ada zikir, ada tahajud. Dalam hadis dikatakan rumah yang tidak ada Quran, yang tidak ada zikir, tidak ada tahajud, yang ada musuh Al-Quran. Musuh Al-Quran. Itu katanya rumah itu statusnya macam kubur. Penghuni rumah itu macam bangkai mayat. Rumah itu nanti menjadi masalah. Berapa modal buat rumah? Jawablah. Ayah apa kerjanya? Ibu apa kerjanya? Ahli keluarga semuanya, penghuni rumah itu apa kerjanya? Maka rumah yang mahal itu nanti membawa bala sama dia. Tapi kalau rumahnya rumah tahajud, rumahnya Al-Quran, modalnya sekian ratus ribu, maka bahkan miliar contoh orang yang mewah rumahnya. Rumahnya itu memihak sama dia. Oh, saya di rumah saya malam Jumat kami membaca surah Kahfi, surah Yasin, surah ini, surah ini. Malam Jumat kami tahajud. Pagi Jumat kami ke masjid. Istilah ya. Jadi cukup dulu Pak ya. Ayat berapa tadi? Ayat 5 menyatakan urusan di hari kiamat itu 1000 tahun. Dalam ayat lain 50.000 tahun. Dalam hadis memang 50.000 tahun. Waktu sahabat mendengar hadis ini, sahabat ketakutan. Ya Allah, lamanya 50.000 tahun itu. Kata Rasulullah,
itu bagi orang yang hidup tanpa ilmu, hidup meraba-raba. Istri bermasalah kepada suami, dirinya bermasalah terhadap dirinya, anak-anak semua menimbulkan masalah bagi ayah dan ibunya. Maka dalam ayat lain, dalam surah At-Tahrim dikatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan ahli keluargamu, selamatkanlah dari api neraka. Sudah ada imbauan di sana. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai mereka yang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dari api neraka. Ayat 6 surah At-Tahrim halaman 560. Setiap ketua keluarga, ibu rumah tangga, yang namanya ibu, yang namanya ayah, yang namanya ketua, harus tahu ayat ini. Ayat 6 surah At-Tahrim, illadzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai mereka yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Subhanallah, subhanallah. Kalau ada perkumpulan seperti ini dalam hadis ya, kalau ada perkumpulan membacakan ayat Quran, membacakan hadis, tadabbur, merenungkan ayat Quran yang mendatangkan keinsafan kepada dirinya, ini ada malaikat yang datang. Malaikat itu melapor kepada Allah di Masjid An-Nur dalam lidang yang hadir tazkirah subuh sekian orang, dilaporkan tuh. Nanti Allah akan mengumumkan, kamulah saksiku, dosa mereka sudah kuampuni, kata Allah. Ushidukum anni qad ghafartu lahum, kamulah saksiku, dosa yang hadir itu sudah diampuni. Begitu setiap waktu kalau ada kumpulan berzikir atau tazkirah ataupun majelis ilmu ataupun pengajian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni ubikum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.